Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahralun kembali lagi dalam Serami Podcast edisi Bincang Bisnis bersama dengan saya Mawadatul Husna, dan hari ini telah hadir tamu spesial dalam edisi Bincang Bisnis, yaitu Bang Hari Teguh Patria. Assalamualaikum Syahralun. Ya, Bang Hari Teguh Patria ini adalah manajer iklan di Harian Serambi Indonesia. Dan hari ini kita akan berbincang Bang sedikit dengan tema bisnis modern tetap butuh promosi. Betul. Ya. Lebih santai gitu Bang. Ya. Oke, tapi alhamdulillah sehat Bang hari ini. Alhamdulillah sehat. Ini udah kena kopi, sambil minum kopi kita. Usna ada pesan? Udah pesan, cuma pesanannya belum datang. Saya minum kopi dulu biar biak pungo istilahnya kan. Jak kopi nak biak pungo. Oke, baik Syahralun, hari ini selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Bang Teguh terkait dengan berbagai mungkin langkah Bang yang promosi yang dilakukan di era digital ini. Nah, sebelumnya mungkin Bang Teguh bisa menceritakan nggak Bang terkait dengan upaya ataupun promosi yang dilakukan dari yang sebelumnya nih Bang. Ya. Kalau sekarang kan udah masuk ke era digital, artinya orang sudah apapun itu melalui media sosial. Nah, kalau dulu tuh gimana nih Bang kalau mempromosikan itu? Kita flashback sedikit boleh, bahwa dasar dari promosi itu adalah memperkenalkan sesuatu ke orang-orang lain gitu kan. Jadi kalau masalah promosi itu tidak hanya masalah produk, ada juga misalnya kita ada punya anak nih, udah kita kasih nama, kan kita memperkenalkan juga ke orang lain bahwa anak kita bernama sekian-sekian, itu bagian dari promosi. Jadi promosi itu adalah sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari sebenarnya. Nah, kembali kayak tadi kalau mengenai produk, kenapa produk itu butuh promosi? Karena agar produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, kalau kita cuma ngomongnya kita memperkenalkan dari ke Husna atau ke beberapa tetangga, kan ruang lingkupnya kan lebih kecil. Nah, kalau kita menggunakan media, otomatis promosi kita atau produk kita tuh lebih dikenal lebih luas lagi. Gitu. Serambi ini sebelumnya kan dia media cetak ya, media koran cetak, ya, seperti Syahralun tahu. Serambi itu adalah media cetak, dan sekarang ini kan sudah mulai bertransformasi ke digital. Nah, ada semacam kekhawatiran bahwa iklan atau promo di media cetak itu akan berkurang karena karena orang sudah main di digital. Nah, ternyata tidak. Walaupun kita sudah masuk ke era digital, promosi itu juga tetap dibutuhkan. Seperti saya bilang tadi, setiap produk baru atau produk yang sudah lama tetap harus butuh dikenalkan ke masyarakat. Nah, makanya Serambi sudah juga mempersiapkan di platform digital untuk mempromosikan produk-produk dari klien-kliennya gitu. Jadi kita tidak ada perubahan yang signifikan antara cara kerja di print dan digital, tapi ada penambahan sedikit lah. Kita ada usaha-usaha untuk memberi memanfaatkan channel-channel digital kita untuk mempromosikan produk-produk yang ada, Yang sudah ada. Artinya kita mengikuti perkembangan zaman ya Bang ya? Ya, jadi sekarang kalau pasang ke Serambi kan dulu image-nya kan kita pasang di koran gitu kan. Sekarang dia pasang di koran juga akan ada kita kasih bonusnya di digital. Oh begitu. Iya. Jadi pasang di koran juga terbit di digital. Jadi semua channel kita manfaatkan. Gitu. Nah, saat kita memperkenalkan ke calon klien misalnya Bang, kok dulu kan orang tahunya Serambi pasang mau promosi usahanya kan dicetak nih. Tapi seiring berjalan waktu kita pernah dengan era digital ada nanti kita promosi juga di media sosial lain, Instagram mungkin, Facebook dan sebagainya. Ini respon dari klien itu sendiri bagaimana, Bang? Memang respon dari klien sebenarnya senang aja kan, karena kan mereka ada cara berpikir mereka kan untuk segmen-segmen produk tertentu dia maunya di digital. Misalnya segmen produk-produk home industri lah kan. Dia umumnya banyak pasang di Instagram. Di di Instagram, di Facebook kita. Karena kan kalau di koran mungkin tarifnya agak lebih tinggi kan. Padahal kita sudah ada rate khusus loh untuk yang di koran. Oh begitu. Untuk misalnya Usna ada bisnis di rumah nih.
Jadi kalau pikir selama ini image-nya kan pasang di koran mahal. Nah, kita ada rate khusus untuk pasang produk homemade-nya Husna di koran dengan harga spesial. Jadi kita ada paket UMKM namanya. Paket UMKM. Jadi pasang di koran, juga terbit di sosial media kita. Di Serambi News, di IG Serambi News, termasuk di fanpage-nya ini gitu. Oh begitu. Jadi, Harganya Bang? harganya mungkin bisa kita bicarakan nanti lah. Karena Oke, bisa baik. dinegosiasi. Negosiasi. Berarti ini bisa juga bagi shareholder yang memiliki usaha bahwa Serambi memiliki paket UMKM gitu Bang ya? Iya, benar. Oke, Jadi pokoknya jangan berpikir pasang iklan di koran tuh mahal. Iya. Karena kita juga selain di koran, kita akan kasih juga terbit di channel-channel kita yang Channel lain. yang lain. Kayak Instagram @serambinews.com, habis itu kemudian di Facebook ini dan di fanpage kita grup yang lainnya. Oh begitu baik. Karena bagian promosi usaha ini juga penting dilakukan ya, Penting. apalagi melalui media massa ya Bang ya. Karena kan gini di Usna kan, kalau di bisnis digital, bisnis modern begini kan, kalau misal kita mempromosikan di akun sosial kita sendiri, kan yang lihat cuma teman-teman kita aja, Betul. ya kan? Nah, kalau misalnya kita perluas promonya di media lah ya. Contoh kita ambil di Serambi Indonesia. Oke. Nah, jadi yang melihat produk kita juga lebih luas. Walaupun itu ada anggapan orang, saya pasang di sosial media saya sendiri karena gratis kan. Tapi yang melihat cuman kita aja, kawan Husna, kerabat Husna. Tapi kalau di media mainstream yang ada sosial medianya, kan otomatis followersnya kan lebih besar. Nah, jadi ketika kita pasang itu, jadi jangkauan produk kita juga lebih luas. Lebih luas, Ya, ya. jadi bagaimanapun tetap butuh promosi. Walaupun itu sudah era digital kan. Era digital ya. Ya, tentunya kita juga harus melihat jangkauan bagian promosi ini untuk lebih luas terjangkau Ya, ya Bang. benar. Apalagi saat ini Serambi Indonesia kan sudah terjangkau seluruh Aceh Ya, juga korannya, ya. ya kan. Kemudian bisa diakses dimanapun berada Betul, gitu ya. betul. Jadi mungkin sebagai tambahan tadi kan, kita kan kalau Serambi Indonesia itu kan produknya dicetak di 3 kabupaten nih. Ya. Ada di Banda Aceh, Banda Aceh. Serambi Lok Sumawe, dan Bang Pidi. Itu dicetak sekaligus semua. Itu di edisi koran Serambi gitu kan. Nah, kita juga ada produk lain namanya serambinews.com. Nah, serambinews.com ini bisa diakses di seluruh dunia. Nah, alhamdulillah data Google Analytics kita kemarin, kita nomor 1 di Aceh. Wah. Pembaca traffic kita tuh 1,2 juta per day, per hari page view-nya. Nah, jadi kita bisa ya berbangga lah bahwa kita nomor 1 di Aceh itu di online. Nah, kemudian kita ada juga channel lain, ada sosial media tadi yang saya bilang tadi. Itu ada Serambi News yang followersnya kalau nggak salah saya sekitar 500.000. Di fanpage ini Di fanpage, ini sekitar 500 100 itu kan. ribuan, betul. Kemudian ada IG, Instagram kita, @serambinews itu 176.000. Nah, itu kan itu kan jangkauannya luas tuh, followernya juga luas. Jadi kalau misalnya Usna pasang di tempat kita, otomatis ya kita bisa memberi garansi bisa dilihat lebih banyak orang gitu daripada kita posting di tempat kita sendiri. Ya, baik, Pak. Tapi Una ada ini juga, Bang, mungkin bisa sharing. Tapi ini bukan sekedar bentuk promosi ya, tapi ini beneran. Sambil minum ya. Boleh sambil Bang. Jadi Una juga sempat wawancara salah satu ini Bang, cerita sendiri nih, yaitu pemilik Taman Rusa nih minggu kemarin kan kebetulan juga dapat ini kan liputan di sana. Dan beliau juga mengatakan pada saat itu kan baru dibuka nih Taman Rusanya. Beliau memang cerita sendiri tuh Bang. Kemudian dibilang ada yang menawarkan tuh untuk pasang iklan di Serambi. Dan pada saat itu setelah dia pasang iklan di Serambi, ya udahlah dia nggak ingat lagi, udah pasang aja gitu. Nah kebetulan tiba-tiba pada hari itu datanglah 12 anak sekolah. Kaget dia emang, kaget dia cerita. Saya kaget Usna katanya gitu loh. Kemana nih orang naik bus nih ke sini? Ditanya, Pak Taman Rusa di mana? Ya di sini katanya. Ini dari mana nggak? Saya lihat iklan di Serambi. Dan saat itu dia memang merasa, dia mengatakan sendiri bahwa memang promosi di media massa itu memang sangat perlu ya dilakukan gitu. Karena pada saat itu dia juga ya udah pasang udah kayak gitu. Itu sekitaran tahun 2011 kemarin itu dia sempat cerita. Ya memang bagaimanapun kalau kita mau berbisnis ya promosi itu penting. Nah malah di beberapa perusahaan-perusahaan besar budget promosi itu malah lebih besar dibandingkan budget misalnya untuk biaya produksi kadang-kadang kan. Karena ketika promosi produknya sudah dikenal luas, otomatis produksinya juga akan lebih meningkat. Nah jadi ya promosi itu wajib ya bagi sebuah usaha untuk promosi. Nah misalnya kayak Usna nih, Usna punya nama kan. Kalau misalnya nggak dikenalkan kita kan nggak tahu. Itu pasti Husna mempromosikan diri saya nama Husna kan promosi juga. Nah jadi promosi itu bukan hanya produk, jadi seluruh
semua kegiatan kita juga harus kita promosikan, termasuk diri kita sendiri Iya, ya, memperkenalkan betul, diri itu benar. bagian dari promosi Iya, juga. kalau kita nggak dipromosikan, saya nggak kenal Husna siapa kan. Baik, Bang, ini ada tantangan tersendiri nggak Bang dalam di era digital ini? Kan kita lihat kayak tadi kan Abang juga bilang selain di media massa juga masing-masing orang mempromosikan di media sosialnya sendiri. Iya. Artinya kan ini juga persaingan semakin ketat nih Bang. Benar, benar. Ini tantangannya seperti apa Bang yang Ya, kita hadapi? memang ya tantangannya pasti ada ya Pasti Husna ya. ada. Cuman kita juga sudah ada strategi-strategi khusus untuk mengantisipasi itu. Nah, para pimpinan kita sudah memberi arahan bahwa kita juga ikutlah di dunia digital ini. Jadi Serambi ini selain platformnya cetak, kita juga sudah mulai mengembangkan platform-platform yang bentuk digital. Oke. Jadi kita sudah mulai fokus menggarap portal kita serambinews.com, kemudian kita sudah fokus menggarap sosial media kita, Serambi fanpage ini dan sosial media kita. YouTube juga. Nah, jadi itu adalah inventory kita yang untuk kita tawarkan ke masyarakat. Nah, masyarakat mau beriklan di inventory kita tadi kayak di sosial media, di Facebook atau di YouTube dan di online. Jadi kita insya Allah sudah on track lah. Nah, jadi sudah on track seperti untuk transformasi. Nah, karena suatu saat mungkin kita akan ke digital semua. Ke digital semua. Jadi Tapi perlahan-lahan gitu ya. cetak ini tidak akan mati. Ya. Karena dari pimpinan kita kan sudah bilang kita harus menjadi satu-satunya koran yang ada di Aceh. The last standing newspaper. Itu cita-cita kita. Ya, Nah, itu. baik. Dan sebagai informasi juga Serambi Indonesia sudah ada sejak 9 Februari 1989. 89 benar. Berarti Ya. sudah 31 tahun 31 Bang ya. tahun. Memasuki 32 tahun. 30 tahun udah usia udah mulai matang ya. Sudah cukup dewasa. Matang itu makin kuat, makin keras gitu Dan ya. ini salah satu tantangannya. Ya, tantangan ya harus kita hadapi dan Ya. kita sudah siap menghadapinya karena kita sudah ada strategi-strateginya lah. Gitu. Itu dalam menghadapi itu termasuk dengan SDM juga Oh ya dipersiapkan tentu. ya Bang? Kita sudah sudah mengupgrade skill teman-teman, termasuk teman-teman di iklan, di bagian iklan ya bagian saya. Kemudian tenaga-tenaga timnya juga sudah mulai belajar editing digital gitu. Yeah. Insya Allah kita udah siap lah. Tinggal lebih giat lagi kita untuk ya istilah kami kan menggarap pasar lah. Yeah. Gitu. Jadi insya Allah kita udah siap. Sudah siap dengan era digital ke depan Ya. ya. Di usia yang sekarang hampir 32 tahun, berbagai tantangan juga sudah dihadapi dari mulai masa Ya. konflik, Ya. kemudian bencana seni, Ya, ya Bang ya. benar. Sudah sangat banyak. Memang Ustaz saya tambahkan sedikit. Ya, Memang boleh. kan tren pasar digital kan meningkat terus nih. Betul. Nah itu juga tergambar dari jumlah pemasang iklan di kita. Oke. Jadi banyak orang juga memilih, bang saya pasang di online lah, di digital kan. Nah, kemudian kita kasih paket khusus digital sekian, paket khusus cetak sekian, dan paket kombinasi antara kedua ini cetak dan digital ini sekian gitu. Oke. Nah mayoritas yang teman-teman klien yang banyak pasang itu yang di paket duo ini, cetak dan digital itu rame. Kombinasi ya. Jadi memang pasar digital tuh semakin besar. Makin besar, tapi tetap kita barengi juga dengan cetak ya Bang ya. Iya Karena, benar. cetak juga sampai sekarang alhamdulillah juga masih dipercaya. Masih. Tentunya oleh shareholder semua yang masih setia membaca koran harian Memang Serambi Indonesia. ya kalau di koran memang belum ada pengaruh signifikan, Husna. Malah di digital tadi kita ada punya pasar-pasar baru kan, anak-anak muda gitu. Iya, iya. Jadi mereka anak muda tuh, jadi mereka sudah mulai beriklan di digital. Nah, kita di sini ya juga menawarkan di koran juga. Di gitu. koran juga. Berarti untuk saat ini juga digital banyak digandrungi juga banyak oleh pelaku UMKM banyak, ya mereka. Husna. Karena kan pertama harganya juga relatif lebih murah kan, lebih terjangkau. lebih terjangkau. Cuman itu dia kalau yang di pasar di digital kan maksudnya pengambil keputusan kan dia kan nggak lihat di digital tuh, dia cuma lihat di koran kan. Nah jadi untuk eksekusi akhir mungkin pengiklan lebih banyak di koran dia. Koran ya. Meskipun banyak kita tetap menawarkan juga ada digitalnya. Itu pasti. Intinya tadi kan walaupun bukan untuk
dijual, tapi dia untuk memperkenalkan Iya. produk. Ketika produk sudah dikenal, otomatis orang akan beli nantinya. Iya. Gitu kan.